menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih karena Kau telah membawa kami kembali di sini dalam keadaan sehat dan semangat. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Selamatkanlah sampai di tujuan. Dan jika ada teman-teman kami yang berhalangan karena sakit, sembuhkanlah penyakit itu. Ya Tuhan, semoga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat berkenan bagimu, dapat berguna bagi nasabah kami, dan juga berguna bagi diri kami sendiri. Ya Tuhan, berkatilah perusahaan ini agar semakin berkembang dan bisa mencapai visi misinya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami, kepada teman-teman kami, kepada pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga Kau beri kami keselamatan dari rumah sampai ke kantor, diberikan keselamatan, kemudahan. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas ini dari hari Senin sampai hari Jumat mendatang. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah rahmat dan karunia-Mu pada kami, pada teman-teman kami dan semua yang ada di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang sudah tanggal 4 November 2013. Hingga tidak 19 sampai 2 bulan lagi ya, kita akan mengakhiri tahun ini. Dan kemudian kita akan memasuki tahun 2014 ya. Dan banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini. Dan mungkin banyak lagi peristiwa yang terjadi di tahun-tahun mendatang. Coba saya mengajak kita semua untuk merefleksikan diri ya, terkait dengan hal ataupun kehadiran kita di dunia ini. Saya ingin bertanya ya, dan kalian menjawab ke dalam diri kalian masing-masing. Untuk apa saya berada di sini? Ya, untuk apa saya berada di sini? Konteks jawaban yang mungkin kalian bisa gali, pertama kali, untuk apa saya berada di sini dalam konteks saya hidup, ya, saya hidup. Kemudian untuk apa saya berada di sini bisa juga berarti dalam hal bekerja di antara saat ini, ya momennya. Tetapi kalau kalian berada di tengah keluarga dan kalian bertanya juga untuk apa saya ada di sini, berarti konteksnya untuk apa kalian berada di tengah keluarga. Ya. Jadi konteks-konteks ini banyak sekali yang kita bisa tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya percaya kita dalam hal ini masih mencari, masih berupaya untuk melihat, menggali sesungguhnya apa sih maksud kehadiran kita di sini di dunia ini? Atau mungkin kalian sudah mendapatkan jawaban yang seutuhnya? Ibe, kamu sudah dapatkan jawaban yang seutuhnya nggak? Mengenai keberadaan, alasan kamu berada di sini? Keadaan di dunia. Iya, di dunia. Masa di akhirat? Kamu belum di akhirat. Alasannya mungkin Tuhan menitipkan saya kepada orang tua saya untuk lahir. Nah, dari lahir itu mungkin sudah digariskan qadar dan qadirnya. Apakah saya bisa berhasil di dunia atau tidak? Dalam konteks apa keberhasilan yang kamu ukur itu? Keberhasilannya yaitu mungkin dalam hal rohani dan non rohani, Pak. Oke, masih sangat relatif ya. Coba Siska, kamu bisa bertanya kepada diri kamu sendiri dan menjawab. Untuk apa? Atau mungkin kamu sudah mendapatkan jawaban yang sangat lengkap dari keberadaan diri kamu di dunia ini.
dari kitab Wahyu mana atau dapat ilham dari mana? Wah, terang banget jawabannya. Ini Siska, keberadaan kamu di dunia adalah untuk 1, 2, 3, 4, 5. Sudahkah demikian? Belum seutuhnya sih Pak. Masih? Masih mencari, tapi artinya sudah tahu arahannya kemana gitu. Arahnya kemana tuh? Arahannya ya untuk berbuat, untuk berbagi sama sebagai hamba Allah, sebagai anak untuk bisa berbakti kepada orang tua. Intinya ya kita di dunia ini pasti sudah ditakdirkan sama yang di atas. Gitu. Apakah nanti ujungnya akan menjadi yang baik atau tidak baik? Sudah ditakdirkan oleh yang di atas, ujungnya jadi baik atau tidak baik. Begitu kan? Jadi Allah menakdirkan kamu menjadi baik atau tidak baik, gitu. Itu kembali ke individunya. Nah, berarti tidak mentakdirkan. Jadi dia menciptakan tapi kemudian bukan menakdirkan kita menjadi baik atau tidak baik kan? Iya. Dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Ya. Nah, Debbie gimana Debbie? Apakah kamu sudah dapat nggak kitab Wahyu apa atau ada jawaban yang terang itu bahwasannya saya sendiri terus saja belum menemukan itu. Kamu sudah menemukan belum? Penjelasan pertama, Tuhan itu kan sudah begitu kita ada di dalam rahim ibu itu kan sudah berharga kan, dan begitu kita lahir sudah pasti kita ada karena dia, sehingga kita ada di dunia untuk melihat dia. Caranya gimana? Tuhan itu kan sudah memberikan kita talenta masing-masing Pak, Ya. ya kan? Mungkin ada 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Terus bagaimana caranya kita mengembangkan sehingga kita bisa melihat dia? Nah itu yang harus kita gali, mengembangkan talenta kita mengenal apa yang kita punya, bakat yang kita punya, karunia Tuhan beri kepada kita, sehingga bisa melayani dia dan memuliakan dia melalui sesama berguna untuk orang lain. Intinya itu. Dan saya juga mulai menggali talenta-talenta saya dalam berbagai hal gitu lah. Nah termasuk sekarang saya juga ada baru, oh ternyata Tuhan tuh mau seperti ini, seperti ini. Jadi intinya Tuhan pasti memberikan sesuatu pada kita, gimana kita mau ngembangin atau enggak. Semuanya kita balik lagi karena itu akan berguna untuk melayani dia, untuk kemuliaan dia. Itu sih Pak. Oke, Aryo, apa yang kamu dapatkan selama kamu hidup di dunia? Apakah kamu sudah mendapatkan kitab Primbon Sakti, buku kejawen yang sangat lama yang kemudian kamu dapatkan di situ jawaban-jawaban yang selama ini kamu cari-cari? Ya kalau saya yang jelas sih di dunia ini orang kan kalau ciptakannya yang jelas untuk mengabdi pada Tuhan Pak. Ngabdi, oke. Itu yang paling penting. Terus dalam segala caranya kita harus juga dalam segala kehidupan kita dan seperti kita semua pada Tuhan. Baik itu pada dalam keluarga, dalam pekerjaan, semua kita sepakat pada Tuhan. Ini sih begitu Pak. Cuma yang belum saya masih ragu-ragu itu cuma kalau misalnya saya menyerahkan diri pada Tuhan sepenuhnya dan tidak melakukan apa-apa itu yang parah. Oh, oke. Thank you. Gimana Win? Kamu yang paling tua di sini, mungkin kamu sudah dapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan kita. Itu relatif. Jadi nggak ada hubungannya dengan Usia. Oke. Jadi ada juga misalnya orang yang lebih muda dari saya punya pengalaman lebih banyak, misalnya kan. Jadi mungkin pada dasarnya kita harus saling bekerjasama, melayani sesama, horizontal maupun vertikal ya, sama manusia dan juga pada yang di atas yang dalam kita. Dan untuk mencari sesuatu yang sudah didapatkan, mungkin kita akan terus menggali dan menggali terus, karena yang namanya manusia itu biasanya tidak langsung puas. Kalau menurut ini cukup, enggak juga. Jadi kalau mencari terus dan semua itu harus ya bisa kita kendalikan lah. Jadi jangan serakah. Jadi kita sudah membatasi diri kita sendiri. Oh, sampai sinilah cukup. Oke. Thank you Win, thank you semuanya ya. Kemudian saya ingin bertanya, tadi untuk apa saya berada di sini atau untuk apa saya hidup? Pertanyaan kedua, apa yang saya inginkan dalam kehidupan ini? Nah, tadi kan untuk apa? Sebetulnya untuk apa nih? Jawabannya bukan dari kita kan? Sebetulnya dari yang di atas kan? Maksudnya
kalau kata tadi kita menggali apa yang sebetulnya sesungguhnya Tuhan inginkan akan kehadiran kita, itu kan untuk apa kan? Tetapi apa yang saya inginkan berarti kan dari kita, betul? Ya. Kemudian tolong kalian tulis apa saja yang dalam pikiran kalian keluar. Apa sih yang sesungguhnya saya inginkan dalam hidup ini? Apa sih? Nah, setelah kalian mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, coba di-compare atau dibandingkan. Tadi untuk apa saya hidup di dunia ini? Berarti kan dari kehendak di atas yang katakan kita coba gali di dunia ini. Kemudian apa yang saya inginkan dalam hidup ini? Nah, sesuaikah dengan kedua hal ini? Ya. Keinginan dia yang di atas karya kita, sama keinginan kita di dunia ini. Nah, kalau saya lihat, masih sangat jauh perbedaannya atau jurangnya. Ya, kalau di atas mungkin saya percaya menginginkan kita hidup dalam keadaan baik adanya, ya, dalam keadaan baik adanya, dalam keadaan tercukupkan kebutuhan kita, dalam keadaan saling mengasihi, ya, dalam keadaan kita terus menggali, tidak pernah berhenti, ya, bukan hanya untuk sekedar mengenyangkan perut kita saja, tetapi juga untuk berbagi kepada yang kurang beruntung. Nah, tetapi kemudian apa yang saya inginkan? Mungkin ada hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang diinginkan oleh yang di atas. Ya, kita selalu menginginkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk apapun, pokoknya kita semua, atau aku, yang penting aku. Ya, nah di sini ego atau aku mungkin perlu kita coba telah lebih jauh. Apakah keakuan ini sekehendak dengan yang di atas? Saya percaya mungkin tidak. Ya. Nah, kemudian setelah tadi saya tanya apa yang saya inginkan, saya tanyakan lagi, sudahkah saya melakukan upaya dan kerja untuk menciptakan impian saya tersebut? Saya percaya cukup banyak impian-impian kita yang hingga saat ini belum tercapai atau belum terwujud. Tetapi apakah impian tersebut hanya sekedar impian tanpa usaha dan upaya? Mungkinkah impian tersebut tercipta, terwujud, ya, tanpa usaha atau dengan usaha yang minim atau yang setengah-setengah? Saya khawatir hasilnya pun setengah-setengah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya lagi, apakah hasil yang saat ini kita terima sudah sesuai dengan impian saya? Apakah hal yang saya ingin terwujud selama ini, katakanlah setelah bekerja berapa tahun di Antara atau setelah bekerja di perusahaan, sudahkah saya menciptakan impian tersebut saya? Apakah hasilnya sudah baik? Nah, kemudian apa yang menjadi tantangan dan kendala sehingga impian tersebut belum terwujud atau belum tercipta? Saya percaya banyak impian-impian yang katakanlah kita inginkan tercipta di dunia ini belum tercapai. Tolong tuliskan impian-impian apa sajakah yang katakanlah saat ini yang masih kita impikan, kita rindukan untuk tercipta, belum terwujud atau masih sedikit terwujud. Ini adalah kehendak kalian, kehendak kita semua untuk dapat dipenuhi. Mudah-mudahan Tuhan berkenan untuk dapat membantu kita semua mewujudkannya dalam hidup ini. Tentunya kembali lagi sekehendak Beliau. Saya percaya bila mana katakanlah kita punya keinginan tadi seturut kehendaknya, saya percaya itu akan jauh lebih mudah tercipta. Tadi Debbie sampaikan, kita semua telah diberi apa? Tadi talenta dan modal masing-masing. Ya, ada yang diberikan modal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya percaya Tuhan memberikan modal yang sama. Saya percaya modal yang sama maksudnya dalam hal ini punya badan yang, kecuali mungkin yang invalid ya, yang katakanlah tadi tidak punya tangan atau tidak punya kaki, tapi katakanlah saat ini kita semua sudah diberikan modal yang sama, ya, modal pikiran yang sama, modal otak yang sama, modal tangan, modal mata, modal pandangan, semuanya sempurna saat ini, ya. Tetapi kemudian mungkin dalam pengelolaannya atau pemanfaatannya kurang dapat dieksploitasi, ya, digali. Kayak misal Debbie kan mungkin 3 tahun yang lalu
nggak tahu kan bahwa Debbie bisa apa merias kan? Ya, nggak tahu. Nah, sekarang sudahkah kita menggali lebih jauh potensi-potensi yang ada dalam diri kita saat ini masing-masing? Saya juga tidak tahu 10 tahun yang lalu bahwa saya bisa menulis buku. Tetapi kemudian saya melatih, menggali, dan berupaya terus-menerus secara konsisten untuk dapat apa? Memberikan apa yang saya punya dalam pikiran saya untuk ditulis. Nah, penggalian inilah yang saya pikir perlu diupayakan oleh setiap pribadi, ya. Sekarang saya percaya Aryo, Monik, Pangki, Ibe ataupun Tanto dan Erwin, Siska, Elis sama Nancy punya juga talenta lain. Saya percaya punya talenta lain. Ke Ibe, ya. Istri kamu punya talenta apa? Dagang ya? Ya, bisa dilakukan. Saya percaya kalau kita mau menggali, mencoba mencari, masih bisa. Nah, kemudian apa yang dapat membuat kita bahagia? Ini pertanyaan yang sering saya lontarkan kepada kita semua. Apa sih yang bisa membuat kalian bahagia atau membuat kita bahagia? Nancy, apa yang bisa membuat kamu bahagia? Apa saja? Sebutkan. Yang paling pokok, paling penting dalam hidup kamu. Apa sih yang kamu bisa merasa bahagia kalau misalnya itu tercipta? Apa? Oh, kamu masih itu. Oke. Apa? Nancy? Ya, anak dan keluarga pada sehat sih Pak. Terus ya pintar dan takwa Allah ya. Itu kamu punya syarat bahagia. Ya. Elis, apa yang bisa membuat kamu bahagia? ya itu sih Pak. Melihat suami saya berhasil. Terus anak saya tumbuh berkembang dengan yang nggak nyangka gitu. Dulu lahirnya seperti itu, sekarang udah bisa gitu kan. Oh, berarti anak ya. Terus sehat itu sih. Oke. Siska, apa yang bisa membuat kamu bahagia? Saya berhasil sebagai diri saya, sebagai anak, sebagai hamba Allah. Keluarga saya sehat jasmani rohani, ya selamat dunia akhirat. Erwin? Ya bahagia itu sih bisa dari hal yang kecil, itu hal yang besar ya. Ya. Misalnya orang misalnya bisa makan nasi sepiring dengan tempe aja udah bahagia tuh. Gitu loh. Mungkin itu dilakukan yang orang yang punya masalah sedikit atau gimana, misalnya kayak pemulung, kan udah bahagia begitu aja. Mungkin maksudnya untuk ini itu nggak bahagia gitu loh. Jadi mestinya lebih apa lagi, lebih besar lagi. Nah jadi bahagia sih relatif ya jadi. Kamu sendiri, bahagia kamu apa? Apa yang bisa membuat kamu bahagia? Kayak tadi Nancy, anaknya sehat, keluarga sehat. Gitu. Kalau ini tadi suaminya berhasil, anaknya sehat. Gitu. Siska lebih banyak lagi tadi, dia punya poin-poinnya. Kamu apa? Apa yang bisa membuat kamu bahagia? Kedamaian itu udah bahagia. Damai. Kamu apa? Apa yang bisa membuat kamu bahagia? Cepat. Apa yang bisa membuat bahagia adalah ketika orang-orang di sekitar saya yang saya sayangi itu senyum bahagia. Itu paling bahagia. Oke, jadi senyum. Apa nih? Dapat? Undian. Waduh, itu bahaya sekali nih, Pak. Berarti banyak yang tidak bahagianya nih lagi selama ini nunggu undian terus kan? Hah? Oke, Panggi apa Panggi? Masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa berkembang lebih baik lagi, Pak. Bisa berbagi kepada sesama gitu, Pak. Bagi sama. Oke, Ibu apa, Be? Apa syarat bahagia kamu? Mungkin anak dan istri bisa bahagia, kemudian bisa memberikan kita kepada sesama, dan juga bisa mewujudkan semua impian-impian keluarga kita. Wah, impiannya banyak banget itu. Dan
ya mungkin bisa mengasihi sesama Pak. Boleh. Toh apa toh? Apa syarat bahagia kamu? Syarat bahagia saya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Ya melihat orang di sekeliling bahagia Pak, kayak apa namanya, orang tua bahagia, anak bahagia, istri bahagia, kita ikut bahagia juga. Oke. Jadi kalau orang tua kamu bahagia mesti ada syaratnya juga kan? Iya. Oke, jadi banyak syarat. Oke. Apa yang dapat membuat kita bahagia? Apakah, coba cek lagi ya, apakah bahagia tersebut yang Anda rasakan harus berasal dari barang? Barang nih, barang dunia ya? Atau berasal dari orang lain, maksud manusia, kayak tadi anak, istri, suami, ya? Atau dari hal yang lain daripada tadi, barang sama manusia? Pikirkan lagi, apakah bahagia kalian atau bahagia kita mesti berasal dari barang kah? Atau dari orang, atau bukan dari keduanya? Ya, kalau tadi sukses segala macam itu materi semua ya. Ya, sukses sama materi, atau orang, ya, atau yang lain. Kalau tadi mungkin Rizka atau yang lain berbagi dan segala macam itu yang lain berarti kan? Ya. Nah, kemudian coba bisa nggak dibuat 2 jawaban saja dari syarat bahagia tersebut? Kalau menurut saya ada 2 hal saja yang sudah cukup baik. Ya, kalau tadi makan nasi sama tempe itu bahagia buat orang yang di bawah, dan kita tidak mensyukuri kalau kata kita sudah saat ini makan nasi tempe gitu. Betul, begitu. Berarti bahagianya punya kondisi. Apakah bahagia harus punya kondisi? Saya bahagia bila, saya bahagia bila, saya bahagia bila. Ini yang berbahaya, ya. I will happy if, yang saya tanyakan kan kalau if, jadi kita selalu menggantungkan bahagia kita bila ini nih. Kalau misalnya ini tidak tercipta, berarti kita tidak bahagia. Ya. Nah, ini tadi apa? Barang sama orang. Ya, saya bahagia bila saya bisa berbagi. Saya bahagia bila saya, ya, bila. Jadi kalau orang kita tidak bisa melakukan itu atau tidak tercipta ini, berarti kita tidak bahagia. Ya, sebetulnya yang paling mudah kalau menurut saya untuk bahagia, bahagia berasal dari dalam, ya, maksudnya bukan dari luar ke dalam. Maksudnya kalau ini berarti apa? Dari luar ke dalam, betul ya? Bila mana itu saya akan bahagia, bila mana itu saya akan bahagia. Jadi semuanya bagi kita gantungkan di luar sana gitu, ya. Berarti kita tidak bisa memutuskan mau bahagia atau tidak. Sesungguhnya bahagia itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya. Itu pertama kali. Bahagia dari dalam. Kemudian kedua, ya, bahagia itu sesungguhnya adalah sebuah keputusan. Misalnya terjadi sesuatu hal dalam kehidupan kita yang mungkin bagi orang banyak adalah sebuah musibah. Catat nih, mungkin bagi orang banyak itu sebuah musibah. Katakanlah misalnya kita terjatuh dan terkilir, ya. Kita memutuskan, wah, kita mesti sedih, atau kita mesti mengumpat, atau kita mesti berterima kasih. Nah, ini keputusan ya. Jadi ada sebuah peristiwa dari luar, ya. Ada sebuah peristiwa dari luar, kita yang memutuskan apakah ini positif atau ini negatif. Kan keputusan dari dalam kan? Dari dalam, bagi dari dalam. Keputusan dari diri, dari dalam atas peristiwa dari luar kan? Nah, yang ketiga, sebelum untuk bahagia cuma 2 kuncinya. Apa? 2. Bersyukur, ya, bersyukur, dan berbuat kebaikan. Ya, cuma 2 kok. Kita bersyukur dan berbuat kebaikan.
Dan saya percaya akan sangat berbahagia kita bila mana kita yang berbuat kebaikan daripada kita menerima kebaikan. Coba kalian pikirkan baik-baik, coba telah lagi. Kalian lebih bahagia mana? Apakah kalian berbuat kebaikan kepada orang lain atau kalian menerima kebaikan orang lain kepada kita? Kalian lebih bahagia mana? Biasanya orang lebih senang menerima kebaikannya, wah bahagia dia pegang sama kita gitu loh. Padahal halnya adalah sebetulnya kebahagiaan yang paling besar adalah kebaikan yang berasal yang diperoleh oleh orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Jadi 3 hal saja ya kunci kebahagiaan. Kebahagiaan berasal dari dalam, bukan dari luar. Kebaikan adalah sebuah keputusan. Apapun yang terjadi di luar kita yang memutuskan. Dan yang terakhir jangan lupa kembali kepada semua bersyukur dan selalu berbuat baik. Karena selalu begini. Saya baca buku ya, bahwasannya kebaikan yang kita perbuat buat sesama dan tentunya memuliakan yang di atas itu merupakan apa? Sebuah apa? Ini kebaikan. Sebuah apa? Investasi yang tidak pernah kita sangka-sangka ya. Investasi ini begitu dahsyat, bukan investasi uang yang katakanlah kita tanamkan di bank atau di reksadana ataupun saham. Investasi kebaikan ini sangat dahsyat hasilnya dan mengenai seluruh segmen kehidupan kita ya, seluruh segmen kehidupan kita. Jadi saya coba sampaikan pada kalian, jangan sesekali kalian melakukan keburukan dalam berusaha atau dalam bekerja ya, terutama di antara, jangan sekali-sekali, tapi berusaha berbuat kebaikan. Orang lain melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita tidak baik, jangan sekali-sekali dibalas dengan hal yang sama ya. Saya percaya suatu saat semuanya akan apa? Indah pada waktunya ya, apapun itu. Jadi kalau katakan kita tetap percaya bahwasannya memang kita ada di dunia ini untuk apa saya hidup di dunia adalah untuk ini, untuk bersyukur dan berbuat kebaikan. Tentunya dengan bersyukur dan berbuat kebaikan itu secara otomatis kita berterima kasih kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Ini kuncinya ya. Bahagia, dan untuk apa saya hidup ini kita diinginkan, Tuhan inginkan kita berbahagia dengan melakukan 3 hal ini. Semoga kebahagiaan kita tercipta di segala suasana, dan tentunya kita berusaha untuk membangkitkan kebahagiaan tersebut dan terus berterima kasih, bersyukur atas apapun yang terjadi, atas apapun yang terjadi, atas apapun yang kita terima, atas apapun yang kita makan, atas apapun yang kita hirup, atas apapun yang kita miliki saat ini ya. Bersyukur dan jangan lupa berbuat baik, karena berbuat baik ini tadi ya akan menjadi investasi kita masa depan, keberhasilan, kesuksesan kita, kesehatan kita, keharmonisan rumah tangga kita, atau apapun yang setelah selama ini menjadi syarat kita, kebahagiaan kita adalah dari ini, kebaikan ya. Kita berbuat baik, mudah-mudahan kita punya musibah, mara bahaya segala macam akan menyingkir dari hadapan kita ya. Buat kebaikan, kita buat kebaikan, semoga kita senantiasa sehat, anak-anak kita sehat ya. Kita buat kebaikan, semoga kita punya rezeki, lurus jalannya, terbukakan lapang jalan itu ya, dengan buat kebaikan. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja.